Pada bulan September, pembangunan Biro Desain dan Teknik Sovelmash berjalan lancar. Bangunan perlu disiapkan untuk menghadapi cuaca dingin. Para pembangun menutup sirkel pemanas dengan pengecualian gerbang yang akan selesai dalam waktu dekat. Semua jendela, pintu, dan gerbang telah dipasang. Kisi-kisi ventilasi dan poros ventilasi tangga sudah diisolasi. Kerjaan beton telah dilakukan dan berlanjut sepanjang bulan. Khususnya penuangan lantai di lantai pertama, waterproof yang diterapkan pada pijakan yang dibuat sebelumnya. Lapisan pelindung dituangkan di atasnya, setelah itu tulangan 2 lapis dibuat. Kemudian pembangun menuangkan lapisan beton berikut dan menyelesaikan lapisan akhir pada bagian kartu. Bagian lain dari kartu sedang disiapkan untuk meletakkan ubin. Suhu beton yang dituangkan dipantau secara teratur. Kekuatan beton melebihi nilai yang diharapkan. Setelah menuangkan lantai finishing, peralatan pemanas transformator dan peralatan unit pasokan air akan dipasang di dalam gedung. Di sepanjang perimeter bangunan industri di ruang teknis, pemanas kipas listrik dipasang dan dihubungkan jika suhu di luar turun. Partisi interior utama di lantai 3 telah dipasang. Kecepatan pembangunan yang tinggi didukung oleh penerimaan dana, langkah-langkah administratif yang diambil, dan profesionalisme tim serta para pembangun Sovelmash. Tugas utama investor sekarang adalah membayar cicilan sesuai jadwal agar pembangunan Biro Desain dan Teknis selesai tepat waktu, serta share bonus yang diberikan untuk disiplin pembayaran diterima. Dari tanggal 21 hingga 23 September, pameran Elektrotrans diadakan di Moskow sebagai bagian dari Pekan Angkutan Umum Rusia. Perusahaan Sovelmash mempresentasikan motor dan produk akhir menggunakan teknologi pengulungan gabungan Slavyanka. Di antara mereka, sepeda motor listrik Denzel Liberty S dari ASPPWH dengan mesin DA95S yang diperbaiki menurut teknologi Slavyanka yang diproduksi secara massal di China. Derek elevator tanpa roda gigi, traksi dan mesin industri umum, motor tempel, penggerak listrik untuk alat-alat listrik, tangan, dan banyak lagi. ASPPWH bersama dengan salah satu produsen perahu aluminium ringan terbesar di China telah meluncurkan proyek perahu listrik tenaga surya baru yang akan menggunakan motor listrik berlaku gabungan Slavyanka. Perahu listrik yang ini akan berjalan dengan energi matahari. Kendaraan serupa dengan mesin Slavyanka dan panel surya sudah beroperasi di Thailand. Proyek ini dilaksanakan di bawah pusat kerjasama internasional dan didukung pemerintah kota Weihai, Universitas Qingdao, dan Bangkok. Di China, produksi massal sepeda motor listrik tipe Cafe Racer dengan mesin Slavyanka DA95S dari SPPWH telah dimulai. Karena Slavyanka sepeda listrik memiliki kecepatan maksimum 120 km/jam dan mampu menempuh 150 km tanpa mengisi ulang. Kepala SPPWH dan Mitra Sovelmash Victor Aristevdian menggerahi penghargaan Persahabatan WH 2022. Penghargaan ini diberikan kepada spesialis dan tim asing yang bekerja di Tiongkok dan menerapkan teknologi yang canggih. Sebuah forum dan sesi khusus untuk insinyur luar negeri, serangkaian kegiatan jaringan untuk kerjasama di Provinsi Shandong diadakan. Mereka dihadiri puluhan perusahaan yang menggunakan motor listrik termasuk alat-alat listrik. Acara resmi tingkat ini, pengakuan dan penghargaan dari pemerintah China membuka jalan bagi perusahaan Victor Aristev dan perusahaan Sovelmash untuk pelanggan dan mitra masa depan. Pada bulan Oktober, Solar Group bersiap untuk mengadakan konferensi offline di beberapa negara pada tanggal 9 Oktober di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 16 Oktober di kota Ho Chi Minh, pada tanggal 22 Oktober di Indonesia, Surabaya. Indonesia dan Vietnam termasuk di antara 5 negara top dalam hal investasi dalam proyek tersebut. Bagi penduduk negara-negara ini, konferensi akan menjadi kesempatan yang sangat baik untuk berkomunikasi secara pribadi dengan manajemen Solar Group dan mendapatkan berita terbaru tentang proyek. Ini adalah acara pertama dalam serangkaian konferensi yang dijadwalkan untuk sisa tahun ini.